Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani dari Program Studi Manajemen Semester 1 dengan nomor NIM 202100800706 di Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu materi hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti tentang hak dan kewajiban warga negara, ada baiknya kita harus mengerti apa itu kewarganegaraan. Nah, mulai dari pengertian negara. Negara adalah kumpulan sekelompok orang yang mempunyai cita-cita dan impian tertentu. Untuk itu, negara memerlukan penduduk dan warga negara untuk mencapai cita-cita tersebut. Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara yaitu penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan atau tempat kelahiran yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara tersebut. Nah, selanjutnya asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama asas kewarganegaraan umum dan yang kedua asas kewarganegaraan khusus. Asas kewarganegaraan umum sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu asas kelahiran atau ius soli, yang kedua asas keturunan atau ius sanguinis, yang ketiga asas tunggal, dan yang keempat asas ganda terbatas. Nah, yang pertama asas kelahiran atau ius soli. Artinya adalah suatu pengakuan negara terhadap kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat seseorang dilahirkan. Jadi, ketika seseorang lahir di suatu negara A, maka anak tersebut otomatis menjadi warga negara A tersebut. Nah, yang kedua asas keturunan yaitu ius sanguinis, yaitu mengakui kewarganegaraan seseorang dari kewarganegaraan orang tuanya. Di Indonesia pada dasarnya menganut asas keturunan atau ius sanguinis. Selanjutnya asas kewarganegaraan tunggal, yaitu prinsip kewarganegaraan yang menentukan untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa melihat status, tanpa melihat derajat seseorang, dia berhak mendapatkan kewarganegaraannya. Selanjutnya, asas kewarganegaraan ganda adalah prinsip menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur undang-undang. Misalnya, anak telantar diakui oleh negara dan dijadikan sebagai warga negara sebelum usianya 18 tahun atau sudah menikah. Jadi, anak yang tidak jelas orang tuanya itu, negara harus mengakui sebagai warga negara karena dia lahir di negara tersebut. Selanjutnya yaitu asas kewarganegaraan khusus. Nah, asas kewarganegaraan khusus ini terdiri atas 8 poin penting, yaitu kepentingan nasional, perlindungan maksimum, persamaan dalam hukum dan pemerintahan, kebenaran substantif, non-diskriminatif, pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, keterbukaan, dan yang terakhir publisitas. Status warganegaraan. Jadi yang dihindari oleh negara Indonesia adalah apatride. Apa sih apatride ini? Jadi apatride adalah orang yang tidak mengurus kewarganegaraan. Jadi orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Ini sangat dihindari oleh negara Indonesia karena jika seseorang tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan, maka warga negara tersebut tidak dapat mengikuti pemilu. Nah, yang kedua bipatride, yaitu seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Ketiga, yaitu multipatride, yaitu seseorang yang memiliki lebih dari satu status kewarganegaraan. Contohnya, seorang penduduk yang tinggal di perbatasan kedua negara, maka orang tersebut memiliki status kewarganegaraan multipatride. Oke teman-teman, jadi kita ke pembahasan inti kita yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa pengertian hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya secara paksa ataupun tidak. Nah, pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Perlu diketahui bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Selanjutnya ada beberapa contoh hak dan kewajiban warga negara berikut dengan pasal-pasalnya. Nah, yang pertama, contoh dari hak warga negara yaitu
berhak mendapatkan perlindungan hukum, termuat dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan, yaitu pada pasal 28D ayat 1. Yang keempat, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayainya, yaitu terdapat pada pasal 29 ayat 2. Yang kelima, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak. Yang keenam, memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termuat dalam pasal 28. Nah, itu semua merupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap warga negara. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Apa saja sih yang harus dilakukan kita sebagai warga negara? Yaitu warga negara wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Ini termuat dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sebagai warga negara wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, sebagai warga negara kita wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, yaitu terdapat pada pasal 28J ayat 1. Yang kelima, kita sebagai warga negara wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu terdapat pada pasal 28J ayat 2. Yang keenam, tiap negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Ini termuat pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Itulah kewajiban yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apakah hak dan kewajiban hanya dimiliki oleh warga negaranya saja? Tentu tidak. Hak dan kewajiban juga dimiliki oleh setiap negara dan pemerintahannya. Apa aja sih hak dan kewajiban negara dan pemerintahannya? Nah, berikut adalah contoh-contoh yang dapat dilakukan oleh negara dan pemerintahannya untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Hak negara atau pemerintahan yaitu 1. Hak menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, hak untuk melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat orang banyak. Yang ketiga, hak memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Nah, untuk kewajiban yang harus dilakukan oleh negara atau pemerintah yaitu 1. Menguasai cabang-cabang produksi yang penting. 2. Menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. 3. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. 4. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selanjutnya, bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik. Dan selanjutnya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaannya, mengusahakan dan menyelenggarakan salah satu pendidikan nasional. Itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus melakukan hak dan kewajiban kita secara bersamaan dan harus secara seimbang. Karena ini dilakukan supaya kehidupan yang kita jalani ini dapat menjadi lebih baik lagi. Dan pemenuhan hak dan kewajiban ini diharapkan dapat membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.